Apalagi ya, Mungkin ada sedikit nasihat dari antum buat kita semua gitu. Ya, nasihat, kesempatan gitu. nasihat ya apa ya? Ana sih sepertinya belum pantas untuk menasihati antum, apalagi antum ke abang kelas ana gitu kan. Dan juga mungkin para penonton ini mungkin lebih banyak yang lebih berilmu daripada ana gitu. Ana mah masih biasa gitu. Cuman ya ana ingin menasihati diri ana pribadi dan juga untuk teman-teman semua yang nonton. Yang pertama ya eh, perbaiki niat kita ketika kita ingin menuntut ilmu gitu kan. Perbaiki niat kita, jangan sampai kita salah niat gitu. Kita belajar ilmu agama itu buat apa sih? Seperti itu. Kita jangan-jangan kita niatnya itu untuk apa ya? Untuk biar dibilang orang tuh, biar dibilang ustaz, tapi biar dibilang ya orang terkenal, biar jadi orang terkenal gitu lah. Jangan sampai kita niat seperti itu. Pertama kita niatkan ikhlas karena Allah gitu kan, yang paling penting. Ikhlas karena Allah, baikin niat kita seperti itu. Setelah itu baru kita niatkan yang lain gitu. Jangan sampai kita salah niat. Yang kedua, ya jangan jangan berharap sama manusia seperti itu. Karena Anda pernah merasakan gimana sakitnya kita jika kita terlalu berlebihan berharap sama manusia. Kita sudah berharap ingin terima di sini, di situ, tapi ternyata tiba-tiba Allah memberikan takdir yang lain. Ternyata kita ditolak di situ. Kita bakalan sakit hati kita. Kenapa? Karena kita berharap sama manusia seperti itu. Jadi jangan niat nasihat dari anak ketika kita daftar dimanapun universitasnya, baik itu Madinah, baik itu Ummul Qura ataupun di sini Al Qasimiyah University, perbaiki niat kita. Dan kedua, jangan berharap. Maksudnya jangan berharap bukan berarti anak nyuruh kita jangan berharap keterima gitu. Maksudnya jangan terlalu berlebihan berharap gitu. Kita berharap boleh untuk keterima ya, semoga aja diterima gitu. Kalau seandainya baik ya alhamdulillah, kalau terima gitu. Seperti itu. Jangan terlalu berlebihan. Pokoknya harus diterima 100% gitu. Jangan. Kalau kayak gini tuh kalau tiba-tiba ternyata kita ditolak, itu sakit banget rasanya. Benar-benar. Itu aja sih nasihat dari anak. Yang pertama ikhlas, yang kedua jangan berharap sama manusia, yang ketiga setelah kita daftar, setelah kita ikhtiar, kita bertawakal sama Allah gitu. Dan yang paling terpenting setelah kita tawakal, kita cari kegiatan lain. Jangan kita berpatokan dengan sini gitu. Cari kegiatan lain. Mungkin kita masih di Indonesia nih. Mungkin kita udah daftar di Madinah, daftar di sini Al Qasimiyah University. Kita siapkan apa yang kita butuhkan seperti bahasa Arab, seperti dasar-dasar ilmu Islam, seperti ilmu fikih, ilmu tauhid. Kita pelajari gitu. Jadi sampai sini kita tidak benar-benar tidak nol gitu. Tidak mulai dari nol. Kita udah siap seperti itu. Nah itu aja sih nasihat dari anak. Ini nasihat buat diri anak pribadi sih, bukan untuk menasihati Ustadz Anjab gitu kan. Nggak pantas lah anak menasihati gitu ya. Nasihat, Masya Allah tadi nasihatnya yang pertama kita harus selalu, dan yang kedua jangan berharap dengan manusia sendiri. Jangan berharap berlebihan. Iya sakit benar. Terus tawakal dan persiapkan yang kita butuhkan gitu. Cari rencana lain gitulah. Jangan berpatokan dengan suatu hal yang belum pasti gitu. Walaupun kita udah daftar Madinah nih, walaupun kita udah dapat apa sih katanya itu, dapat murosyah ataupun udah kata orang-orang itu 80% keterima. Walaupun udah seperti itu, jangan kita berharap berlebihan karena mungkin aja nanti di tengah jalan Allah kasih takdir yang lain gitu. Mungkin ternyata mungkin ada berkasnya yang salah yang membuat otomatis langsung ditolak gitu kan, nggak tahu kan ke depannya seperti apa. Jadi tetap kita jangan terlalu berharap, kita tetap niatkan ataupun harapan kita ini tetap kita tujukan sama Allah gitu. Jangan berlebihan sama manusia. Ini Ana ngambil dari pengalaman pribadi Ana sih, seperti apa rasanya seperti ketika daftar kita ditolak itu, Ana udah pernah merasakan itu. Jadi seperti itu aja sih. Mungkin baru masuk ya untuk tata cara pendaftaran, nanti bisa lihat ulangannya di YouTube, mulai dari YouTube dan berkas-berkasnya nanti di mana insya Allah anak upload. Kemudian sekarang masuk sesi tanya jawab. Nah tadi udah ada pertanyaan, apakah setelah subuh ada kegiatan tahfidz atau enggak? Setelah subuh ya?
Apa ya, Ana di sini juga hitungannya masih baru ya, baru sekitar 6 bulan di sini. Jadi untuk kegiatan seperti tahfidz itu mandiri dari para mahasiswa yang masing-masing. Tapi biasanya mahasiswa itu mereka pada apa ya, merasa sadar diri mereka itu setelah subuh rata-rata mereka pada ngaji. Ketika masjidnya buka ya, bukan seperti lockdown ini. Lockdown ini kan kita sholatnya di kamar semua. Nah jadi otomatis ya mungkin kita nggak lihat mereka ngajinya seperti apa. Mungkin mereka ngaji di kamar dan lain-lain. Pas waktu masjid buka itu, ketika anak sholat di masjid, ketika subuh, setelah subuh itu, perhatikan mereka pada ngaji, ada yang mengaji, ada yang baca Qur'annya dalam masjid, ada yang di jalan, seperti itu. Ramailah insya Allah. Untuk belajar agama ataupun belajar Al-Quran itu insya Allah pada sadar insya Allah. Dan juga insya Allah untuk tahfidz, itu ketika tidak lockdown, itu setelah maghrib kalau nggak salah, setelah maghrib atau setelah isya, itu ada syekh yang standby di setiap standby di kamar, standby di apa sih namanya, di majelis, ada tempat, ada asrama, ada majelisnya, tempat majelisnya, itu ada beberapa syekh yang standby duduk di sana yang menerima setoran para mahasiswa, seperti itu, sampai sekitar kalau nggak salah sampai jam 10 malam. Itu sih untuk kegiatan tahfidz dan yang lainnya itu seperti itu. Seperti itu ya. Terus tadi pertanyaan juga, biasanya ketika wawancara di Skype, pertanyaannya itu yang sering untuk masalah wawancara, ya kan, tahun kita itu wawancaranya itu melalui Skype. Tapi qadarullah sepertinya tahun ini sudah berubah. Jadi wawancaranya itu melalui Zoom sekarang. Jadi ramai, mungkin ada 10-an orang gitu, sama syekhnya di wawancara semua, tapi tidak sekaligus, di satu-satu, diganti-gantian, ngantri seperti itu. Kalau untuk wawancara, apa saja yang ditanyakan dari pihak UNIF, itu yang paling pertama itu adalah biodata kita sendiri, nama kita, terus nama orang tua, pekerjaan orang tua, pokoknya biodata diri kita. Terus yang kedua itu nomor pendaftaran. Kita harus hafal itu. Ketika kita daftar kan ada nomor pendaftaran tuh. Kita harus hafal nomor pendaftaran. Karena kemarin sebelum Ana berangkat ke sini, Ana ada teman, dia daftar seperti Ana juga. Qadarullah ketika dia daftar, setelah dia daftar, dia nomor pendaftaran itu nggak sengaja dihapus sama beliau di email tuh. Nah, ketika dapat email wawancara, sama syekhnya disebutkan, suruh sebut rokom jami'i ataupun nomor pendaftaran. Kata dia lupa nomor pendaftarannya. Ya otomatis syekhnya marah, akhirnya ditolak langsung. Karena gimana syekh mau nerima, sedangkan kita nggak ada nomor pendaftarannya. Seperti itu. Yang kedua itu nomor pendaftaran, harus hafal. Dan yang ketiga mungkin tentang kuliah. Kita tuh mau ngambil jurusan apa? Sesuai dengan pendaftaran. Kalau kita ngambil syariah, kenapa kita memilih syariah, ditanya sama syekhnya. Seperti ini, sebutkan alasan masing-masing. Gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin tentang keadaan Indonesia, keadaan negara kita lah, gitu aja. Udah 4 itu, sekitar itu. Dan tambahan Al-Quran biasanya, ditanya Al-Quran. Kalau kita mungkin sudah ada yang hafil, yang ngambil jurusan Al-Quran, mungkin ditanyakan nanti tentang Al-Quran. Mungkin nggak hafalannya untuk mengambil Al-Quran. Kalau Al-Quran kan tahun ini harus 30 juz. Harus punya sertifikat 30 juz itu, jurusan Al-Quran. Tapi untuk jurusan lain syariah itu minimal ya minimal hafalannya 3 juz lah. 3 juz, 2 juz itu minimal. Harus punya hafalan. Itu. Nah itu aja, sekitar itu aja sih pertanyaan wawancara. Oh ya, jadi gimana Sat? Pertanyaan tadi sekitar 4 itu aja ya? Iya sekitar itu aja. Ya mungkin tentang tambahan lagi, mungkin sekitar seputar pertanyaan fikih-fikih dasar gitulah. Itu jarang sih tanyakan masalah itu. Mungkin yang paling sering tanyakan itu tadi, biodata diri, Al-Quran, terus nomor pendaftaran, sama keadaan Indonesia, keadaan negara masing-masing para pendaftar. Dan tadi ada pertanyaan lagi, apakah pendaftarannya sudah tutup? Pendaftaran sekarang, ya tadi yang seperti yang kita udah bicarakan tadi yang pertama, pendaftaran untuk sampai saat ini alhamdulillah masih buka. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar silahkan mendaftar gitu. Untuk masalah tutorial, cara pendaftaran, syarat-syaratnya, mungkin kalau kita nggak bisa jelaskan sekarang, Ana kasih di info di PPMI Al-Qasimiyah di aku.id, tulis di situ aku.id. Nanti mungkin Ustadz Anjab masih nanti bisa ngasih di linknya nanti di YouTube juga bisa.
Kalau seandainya teman-teman yang bertanya di YouTube. Seperti itu. Aku.id. Terus tadi ada Aku.id. pertanyaan. Assalamualaikum. Antum ngambil jurusan apa? Insya Allah anak ngambil jurusan syariah. Syariah. Untuk saat ini anak masih di kelas bahasa. Anak masih ngambil kelas bahasa, tapi alhamdulillah bulan depan insya Allah anak sudah selesai dari bahasa, kelas markas bahasa, dari kelas bahasa ya. Setelah itu anak masuk ke jurusan syariah insya Allah. Oh, di sana ada. Iya, jadi untuk teman-teman bahasa ya, benar. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum pede bahasa Arabnya belum bagus ataupun benar-benar dari nol, itu di sini alhamdulillah disediakan kelas bahasa gitu. Sama beasiswa juga, cuman ini jadi untuk mahasiswa yang mungkin bahasa Arabnya belum bagus ataupun belum pede, bahasa Arabnya belum terlalu lancar lah, belum mahir, itu ada kelas bahasanya, jadi bisa memperbaiki di sana gitu. Jadi ada 2 kelas kalau nggak salah, itu ada kelas mubtadi, itu tahap pemula, dan kelas mutawassit. Mungkin teman-teman sebagian yang dari pesantren tapi dia merasa bahasanya masih kurang gitu, insya Allah bisa langsung masuk mutawassit. Sedangkan masa waktu belajar di kelas bahasa itu paling lama 1 tahun. Kalau kita mulai dari pemula, dari mubtadi itu 1 tahun. Tapi kalau kita mulai dari mutawassit, dari kelas pertengahan, itu insya Allah paling lama itu 6 bulan, 5 bulan saja. Seperti anak kan kemarin masuk bulan Januari. Nah, anak masuk langsung kelas bahasa, anak selesai bulan Juli nanti. Juli tanggal 10, tanggal 12 anak udah selesai. Nah, nanti sekitar bulan September anak udah masuk kuliah di syariah insya Allah. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan lagi, untuk jarak dari pendaftaran ke pengumuman penerimaan sekitar berapa? Oh iya, jaraknya ya udah kita jelasin tadi. Untuk jarak keterimanya itu, kan kita udah daftarnya. Jarak untuk keterima itu paling cepat 1 bulan. Itu paling cepat. Tapi paling lama ya sekitar 5 bulan, 6 bulan saja. Nggak nyampe 1 tahun insya Allah. Jadi seperti teman-teman yang daftar sekarang nih, bulan Maret. Seperti kemarin mereka daftar bulan Maret. Alhamdulillah sebagian teman-teman yang udah daftar bulan Maret dan bulan April, sekitar bulan Mei kemarin, akhir Mei, sampai awal Juni, itu mereka sudah dapat email, sebagian yang udah lolos berkas, itu mereka dapat email wawancara. Gitu. Tahap keduanya, dan itu dapat email wawancara. Untuk masalah tahap keterimanya itu nanti ada jenjangnya lagi, insya Allah. Terus tadi pendaftaran sudah dibuka belum? Sudah ya, jadi sudah tadi udah kita bahas, udah buka. Untuk masalah tutupnya belum diketahui, itu keputusan UNIF. Tapi biasanya seminggu sebelum tutup itu nanti Universitas UNIF tuh memberi kabar di akun resmi di Instagram dan juga di web, diberi kabar bahwasannya pendaftaran seminggu lagi tutup. Nah, seperti itu. Dah, itu aja sih. Yang lagi, di sana kuliahnya berapa lama? Oh ya, untuk masalah kuliah di sini paling lama ya 4 tahun. Jadi sistem di sini kuliahnya itu tidak seperti di Madinah gitu ya. Kalau Madinah tuh harus 4 tahun gitu ya. Selesainya mau nggak mau, walaupun kita udah bagus pelajarannya, walaupun kita udah pernah belajar, mungkin kita ingin mempercepat gitu kan. Kalau di Madinah nggak bisa. Kalau di sini tuh bisa. Jadi sistem di sini tuh ngejar SKS. Kalau SKS kita udah terpenuhi semua, sudah kita selesaikan SKS-nya, kita selesainya itu 3,5 tahun nih, nggak nyampe 4 tahun. Bisa kita udah wisuda setelah itu. Jadi mainnya SKS, bukan main tahun dia. Tergantung otak sih. Kalau otaknya cerdas, kalau otaknya kuat, 3 tahun pun bisa gitulah, selesai gitu. Masalahnya di sini hitungannya lumayan. 1 mata pelajaran itu seperti fikih, itu bukunya tebel lumayan. 1 semester saja diselesaikan. Buku akidah Islamiyah, tebelnya sampai 400 halaman itu. 1 semester, cuma sekitar 5 bulan kurang lebih. Itu langsung selesai. Masya Allah ya, berarti ya. Berarti tergantung kecerdasan juga nih. Kecerdasan harus. Jangan makan Royco terus makanya. Ada pertanyaan lagi, biasanya bulan-bulan keterimanya kapan dan
mulai tahun ajaran baru kapan? Oke, untuk penerimaannya itu sekitar bulan Agustus dan bulan Januari. Nah, jadi pendaftaran itu buka sekali kan bulan Maret itu. Dan penerimaannya itu ada 2 tahapan. Yang pertama yang mungkin gelombang pertama yaitu bulan Agustus. Mungkin teman-teman yang sudah keterima tapi belum berangkat, itu ada lagi. Nanti berangkat bulan Januari. Ada 2, Agustus sama bulan Januari. Seperti itu. Apalagi tadi pertanyaan kalau nggak salah? Apa? Udah, itu. Terus Itu aja ya? banyak banget pertanyaan. Banyak ya? Kita batasin Yang apa banyak. ya? Ini apa nih? Silakan antum yang milih gitu, yang kira-kira antum paham lah. Nggak apa-apa, antum. Maksudnya mungkin yang belum yang sudah terulang seperti tadi tentang apa namanya sih, kapan buka pendaftaran itu kan udah kita jawab. Mungkin nggak perlu kita jawab lagi gitu. Kita skip aja. Mungkin yang baru-baru ini. Tadi ada yang nanyain rencana antum setelah lulus tuh kemana gitu. Setelah anak lulus dari mana? Lulus dari sini? Ya, masih lama ya. Masih lama ya. Ya insya Allah sih niatnya pengen lanjut S2 lagi gitu lah, insya Allah. Semoga Allah kasih bermudah. Lanjut S2 kalau bisa di Saudi lah, insya Allah. Pengen di Madinah lah, insya Allah. S2-nya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, insya Allah yang nggak Ana bacakan berarti udah dijelaskan. Sudah itu ya, udah kita ya. Nah, yang ini yang baru-baru ya Afan ya. Iya. Menjawab tapi udah dijelaskan di awal-awal. Insya Allah nanti ulangnya di YouTube. Ya, nanti di YouTube ada insya Allah. Di YouTube-nya Ustadz Anjab. Jangan lupa subscribe ya. Siap. Ini ketika wawancara belum bisa berbahasa Arab gitu. Nah, ya. Ada teman kita yang benar-benar dari nol. Maksudnya bukan dari nol juga sih. Kalau tanya nama gitu kan insya Allah tahu kan Mas Muka. Itu kan insya Allah paham lah. Mungkin kalau menjelaskan kenapa kita milih kuliah. Mungkin tuh teman-teman bisa bahasa Arab, jadinya dia cuma bisa bahasa Inggris. Ya sudah, nanti wawancara pakai bahasa Inggris. Nah, permasalahannya yang nggak bisa bahasa Arab dan juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu dia. Anda nggak tahu gimana cara dia ngomong nantinya. Anda juga nggak bisa jelasin gimana. Mungkin ya gimana ya dia ngomong sama saya kecil lancar kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin pakai bahasa isyarat paling ya. Ya, tapi untuk masalah gitu ya insya Allah lah bisa lah, mungkin lewat chat, mungkin dia bisa lewat chat sama saya. Kita batasin 3 pertanyaan terakhir ya. Ya. Apa batasan jumlah orang yang dapat beasiswa? Kuota sini. Kuotanya. Iya. Oh iya, sebelumnya Anda jelaskan dulu. Alhamdulillah mahasiswa Indonesia yang ada di sini ada sekitar 29. 11-nya ikhwan, alhamdulillah, 11 ikhwan. Sisanya 18 itu akhwat, alhamdulillah. Jadi di sini yang keterima bukan cuma ikhwan, ada akhwatnya juga. Alhamdulillah, kita sistem belajarnya kita dipisah, ikhwan, akhwat terpisah, dan juga kita nggak mungkin bisa bertemu gitu. Bertemunya mungkin hal-hal tertentu seperti acara-acara tertentu, seperti acara kenegaraan, acara resmi dari universitas, itu kita ketemu digabung satu tempat, tapi kita tetap dipisah, sebelah kiri akhwat, sebelah kanan ikhwan. Kita nggak bergabung gitu. Seperti itu. Tetap dipisah, tidak bercampur baur gitulah. Mungkin teman-teman yang mungkin punya pemikiran Uni Emirat Arab bercampur baur gitu. Itu sebagian tempat saja, seperti di mall segala macam. Kalau di universitas-universitas Islam itu insya Allah mereka menjaga hal-hal seperti itu, tidak bercampur baur dan lain-lain. Insya Allah. Jadi, Ana juga sebelum berangkat ke sini pemikiran Ana tentang Uni Emirat Arab tuh seperti itu. Tapi ternyata setelah Ana sampai di sini, alhamdulillah ternyata
di luar apa, di luar yang anak pikirkan gitu. Kalau ya orang-orang yang bercampur baur itu ya di mall ya mungkin lah, wajar lah seperti itu. Kita nggak bisa, masa kita harus misahin gitu kan. Polisi yang misahin ikhwan akhwat itu sulit, hal yang sulit untuk dihindari seperti itu di keramaian. Tapi alhamdulillah UNIF ini jadi mengurangi hal seperti itu. Ikhwan, asrama ikhwan, asrama akhwat sama akhwat, gedung kuliah ikhwan, gedung kuliah ikhwan, gedung kuliah akhwat, gedung kuliah akhwat. Jadi pisah, benar-benar pisah. Jadi pendaftaran untuk ikhwan dan akhwat tapi dipisah gitu ya. Ya, dipisah. Pendaftarannya ada buat ikhwan, ada buat akhwat juga. Untuk paspor, pertanyaan apakah paspor perlu diterjemahkan? Untuk daftar sih, kalau masih daftar online nggak perlu diterjemahkan. Tapi pas nanti diterima, nggak tahu keputusan sini harus diterjemahkan ke bahasa Arab. Nggak tahu kenapa. Bukannya harus diterjemahkan. Jadi Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bergabung atau mungkin ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa tanyakan langsung ke akun akun aku.id aqu.id. Terus ya teman-teman itu baru datang juga, biar teman-teman yang ketinggalan ya bisa lihat ulangannya insya Allah di YouTube nanti Ana share. Ya di YouTube insya Allah. Kan pertemuan saya mungkin kita cukupkan ya, Masya Allah udah. Iya cukup di sini. Udah berapa menit nih ya? Sudah, lumayan, udah hampir 40 menitan kalau nggak salah. Sejam ya, nggak kerasa. Insya Allah. Gitu ya, berfaedah insya Allah. Alhamdulillah lah. Ini suaranya putus-putus, gimana? Suaranya putus-putus. Enggak, ini kita akhirkan ya. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Darmawan dan kepada para pemirsa semua yang simak. Mohon maaf jika mungkin kita kurang atau salah kata, kurang karena ya keterbatasan waktu dan tempatnya kita juga berjauhan gitu ya. Iya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi Anda ucapkan jazakumullah khairan kepada Darmawan dan pemirsa. Lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.